Shalom saudara. Mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pemeliharaanmu, kasih setiamu, anugerahmu. Tuhan, sungguh hari-hari kami ada itu karena anugerahmu. Hari-hari kami ada itu semua karena perkenananmu dan kasih setiamu. Kami mau Tuhan, mulut kami, hati kami selalu mendekat kepadamu, selalu erat dekat denganmu Tuhan. Bapa, ini kami pakai hidup kami menjadi alatmu Tuhan. Bapa, pulihkan kami, berkati apa yang kami kerjakan, sertai kami Tuhan. Nyatakan kehadiranmu di dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Biarlah setiap kami mengerti dan setiap kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau isi hidup kami, isi hati kami, isi dengan firman-Mu menjadi makanan bagi jiwa dan tubuh kami, bagi jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu dan kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, maaf saya agak batuk. Saya bacakan hikmat hari ini, Amsal 14 ayat 30 sampai 31. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia, memuliakan Tuhan. Ya, hati yang tenang. Pasti ya, orang yang tenang itu cenderung, itu juga salah satu karakteristik yang sering disampaikan oleh penulis Amsal ya. Adalah orang yang bijak, adalah orang yang sabar, adalah orang yang berhikmat, adalah orang yang cerdik, adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan ya. Selalu penulis Amsal Salomo, dia menuliskan satu persatu karena dia sadar kita itu manusia itu cenderung pelupa ya. Satu persatu dia tulisin. Hubungannya ini, jikalau kita ini, akibatnya ini. Jikalau kita begini, akibatnya begini ya. Dan pilihan itu ada di tangan kita, di tangan setiap kita. Kalau kita memilih tenang ya, kalau hati kita tenang, teduh di hadapan Tuhan, apalagi ya, kita hidup, kita menyerahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan, maka Salomo mengatakan ya, menuliskan, maka hal-hal itu akan menyegarkan tubuh kita. Betul saudara ya. Bukankah juga ada nas Alkitab bertulis bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Itu juga kalau nggak salah ada di kitab Amsal ya, yang dimana nanti mungkin kita akan sampai ke sana untuk kita baca ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Di sini dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh ya. Jadi ketika tubuh kita segar ya, itu adalah merupakan obat yang manjur ya. Ketenangan di sini ya, dari bahasa Ibrani itu digunakan merujuk pada hati yang damai ya, mendapatkan kesembuhan dan orangnya terkendali saudara ya. Ketenangan bukan berarti sekedar diam, takut ya. Mungkin tidak tepat takut ya, dia lebih cenderung diam. Tenang itu adalah diam, atau dilihat oleh orang lain tenang itu cuek ya. Ketika ada masalah datang, bawaannya tenang ya. Ada orang yang mau cepat dapat solusi, mau cepat ini, dia bilang cuek banget sama masa lalu. Harusnya dengan masalah seperti ini kan harusnya sudah gimana gitu terlihat, tapi kok kamu kelihatannya tenang aja. Nah, bukankah kita seringkali mendengar perkataan seperti itu, atau kita sendiri mengalami, atau kita sendiri pernah dikatai seperti itu ya. Saya salah satunya seperti itu, tenang banget, cuek ya.
tidak peduli sama masalah, ya. Terkadang diam itu bagi kita orang percaya, kita itu lagi menunggu apa yang Tuhan ingin katakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ini tidak mencari dalih, saudara. Ini tidak mencari pembenaran diri sendiri, tidak, ya. Tapi seringkali kita diam, ya, adalah kita mau tanya, kita mau nunggu, kita mau dengar konfirmasi apa yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi kita itu bergerak bukan karena tekanan, bergerak itu bukan karena dorongan, desakan, ya. Tapi kita bergerak itu lebih ke apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, kita seringkali orang yang tenang, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang berhikmat, dia tenang, dia akan membawa setiap permasalahannya itu ke ruang doanya. Ya, di ruang doanya disitulah dia akan dia akan menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan. Jikalau saudara mau lihat orang ini berhikmat, orang ini tenang, orang ini, coba sekali-sekali selidiki bagaimana orang tersebut berdoa. Ya, biasanya di saat dia berdoa disitulah, ya, dia akan mengeluarkan segala isi hatinya. Mungkin pada saat dia menerima desakan, sebetulnya di dalam hati dia itu dia mau cepat, mau ini, tapi karena dia mempertimbangkan apakah ini benar, apakah ini tepat, apakah ini yang harus dia lakukan. Nah, dia itu akan menumpahkan semuanya itu di ruang doanya, karena dia percaya kepada Allahnya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia percaya kepada Pencipta Tuhan Yesus yang dia sembah, ya. Dia akan menuangkan semuanya, dia akan menangis, bisa mungkin sampai menjerit, saudara, terkadang, ya. Tapi dia tahu kepada siapa yang dia sampaikan keluhannya itu, ya, Tuhan itu tidak akan memalingkan muka. Tuhan itu dia akan mendengar. Tuhan itu dia akan menjawab sesuai dan tepat pada waktunya Tuhan, ya. Banyak contoh di dalam Alkitab, ya. Kita bisa melihat ketika Tuhan memproses Abraham, katakan, ya, Tuhan sudah menjanjikan dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, ya. Keturunannya itu tidak akan terhitung, ya. Tapi pada saat Tuhan memberikan dia janji seperti itu, kalau dia melihat kembali kepada keadaan dia pada saat itu, melihat dengan mata jasmaninya, maka dia akan meragukan, benar Tuhan. Tapi karena dia tahu, dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah, ya, Tuhan yang berjanji, maka dia melihat dengan mata imannya, ya, maka dia percaya, maka dia melangkah. Begitulah kita, ketika firman ini kita baca, ya, kita sudah tahu, kita baca, kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi di situ kalau tidak timbul iman, maka sia-sialah apa yang kita baca. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, kemudian timbul iman, lalu kita bawa ke ruang doa kita, lalu kita persembahkan hidup kita, persembahkan rencana kita, persembahkan apa yang ada di tangan kita, walaupun itu adalah hanya berupa kayu bakar, sisa-sisa tepung terakhir, ataukah 5 roti 2 ikan. Setelah itu kita tidak tahu lagi apa yang harus kita makan, atau yang kita pakai, atau yang kita lakukan. Mungkin kita berpikir setelah itu kita akan mati, ya. Tapi ketika kita melangkah, kita bekerja, kita mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk kita hidup, untuk kita makan, untuk kita masak, untuk kita pakai, untuk kita kerjakan, untuk kita usahakan pada hari itu, kita tidak akan pernah tahu ternyata pada hari itu Tuhan sudah mengirimkan, sebenarnya pada jauh-jauh hari, ya, karena pada saat Elia dia perjalanan ke Janda Sarfat itu dia membutuhkan waktu, ya. Sudah Tuhan dengar, sudah Tuhan rancangkan perjalanan pertolongan Tuhan itu sedang dalam perjalanan ke hidup saudara dan saya, ya.
Nah, cuma karena ketidaksabaran itu yang menunda atau menggugurkan pertolongan Tuhan kepada hidup kita, ya. Firman pagi ini, Amsal pagi ini mengingatkan kepada kita, ayo miliki hati yang tenang. Tenang itu bukan karena cuek, bukan karena diam, bukan karena tidak peduli, ya. Uh, uh, tapi tenang itu lebih karena mau dengar, mau menunggu waktu Tuhan, mau Tuhan apa yang harus saya perbuat. Lebih mau bawa ke ruang doa, mengerang di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan apa yang harus saya perbuat di situasi di ujung tanduk ini Tuhan. Sedikit lagi saya sudah terpeleset dan saya mati. Ya, betul nggak saudara? Ya, apalagi di situasi seperti sekarang ini, situasi yang tidak menentu, ya, apa-apa naik, harga-harga apa di lapangan sudah mulai berasa, ya. Memang pemerintah kita itu pemerintah yang, ya saya akui itu adalah pemerintah yang bijaksana, ya. Mereka menaikkan apa yang dikonsumsi oleh orang-orang kaya, misalnya contoh ya diesel atau yang non subsidi, ya, tapi yang disubsidi ya termasuk Pertamax pun. Jadi pemerintah itu melihat data, ya, yang dia subsidi, yang pemerintah subsidi, negara subsidi, ya, Pertalite tidak naik karena ini konsumsi paling besar, ya. Tapi Pertamax juga dikonsumsi oleh banyak warga Indonesia, ya, mulai naik, mulai banyak. Sehingga ini pun pertama yang RON 92 pun ini tidak dinaikkan. Bayangkan kalau dinaikkan, itu akan berefek lumayan besar, ya kan? Dan itu akan menekan yang menggunakan Pertamax ini akan dia kembali menggunakan ke Pertalite. Nah, subsidi pemerintah juga akan semakin bengkak, ya. Saya melihat di sini itu sebuah kebijaksanaan, tapi kita tidak ke arah sana, saudara, ya. Lebih ke arah kita, saudara. Apa yang harus kita perbuat? Ayo bertekun, berlutut, ya. Di kaki Tuhan kita berlutut, kita meminta kepada Tuhan, ya, apa yang harus saya lakukan, ya, saudara. Iri hati membusukkan tulang, jelas. Iri hati pun di sini digambarkan itu adalah sebuah emosi yang destruktif. Iri hati yang menghancurkan, ya. Iri hati itu cenderung kita simpan, itu seperti kepahitan, ya, itu akan lama-lama menjadi penyakit di dalam tubuh, di dalam orang itu sendiri, ya. Itu adalah sesuatu yang menggerogoti orang tersebut dari dalam, ya. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, ya. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Tuhan. Ayo kita lakukan, kita bantu, kita tolong, kita berkati, kita doakan, ya, ya, orang-orang yang terlintas di benak kita, orang-orang yang telepon atau datang kepada kita meminta pertolongan, ya, meminta didoakan minimal, ya. Karena dengan doa, dengan semakin banyaknya orang berdoa, ya, Tuhan itu pasti mendengar, ya, saudara. Terkadang kita doa sendiri karena ada dosa, keterikatan kita yang belum kita bereskan. Dosa kita itu dicuri oleh penguasa di udara, ya, sehingga tidak sampai. Tapi ketika kita mengerang dan kita minta orang lain membantu, orang lain inilah yang punya iman, ya, yang punya yang Tuhan hatinya ada di dalam hatinya ada hidup Tuhan, ya. Ketika dia doa, Tuhan mendengar, kemudian Tuhan melihat, oh iya, ternyata orang ini sudah mengerangnya cukup lama, ya, tapi karena dicuri oleh penguasa udara sehingga doanya tidak sampai, ya. Nah, mintalah orang-orang yang takut akan Tuhan untuk berdoa bagi saudara, ya. Di channel ini pun di akhir ini saya juga terus berdoa, ya. Saya berdoa saudara terus, jikalau saudara
saat-saat ini lagi kesulitan dalam finansial, saya berdoa saudara diberkati pekerjaan. Ayo terus bekerja, jangan berhenti. Karena dengan kita bekerja, itu menunjukkan iman kita dan serah penuh kita ke dalam tangan Tuhan. Yang penting kita ingat, kita berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, saya berdoa saudara diberikan terobosan finansial, ekonomi, pekerjaan, usaha saudara diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit saya berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau saudara saat ini sakit, taruh di tangan saudara di bagian yang sakit. Jikalau itu memungkinkan, ya, katakan, aku terima kesembuhan. Dan oleh bil-bil darah Yesus saat ini, sakit ini telah sembuh dalam nama Yesus. Ya, mari saja kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang dia saudara, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih tinggi lagi saudara, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah, kami anggap Tuhan tidak bisa mencampur tangan dalam urusan ekonomi, dalam urusan keluarga, bahkan dalam urusan bisnis dan pekerjaan kami. Kami cenderung mengandalkan akal, pikiran, dan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan yang menjauh, yang tidak mau membangun mesbah doa. Baca firman pun kadang ingat lebih banyak lupanya.
Ampuni kami yang telah menjauh daripada-Mu Tuhan. Hati kami lebih terpikat kepada apa yang ditawarkan dunia ini daripada Engkau Tuhan, daripada mencari wajah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan hati, pulihkan hidup setiap jemaat-Mu. Taruh roh yang takut akan Tuhan. Roh Kudus diberikan bagimu. Terima dengan iman. Roh Kudus yang akan menghibur, Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan mengarahkan hidupmu. Lembutkan hatimu saudara dan terimalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Ku angkat hatiku, kami percaya Tuhan. Ku pandang ke kudusan-Mu saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pekerjaanmu, kesehatanmu, hubunganmu dengan keluarga dipulihkan, hubunganmu ke kiri ke kanan, dan yang terutama hubungan kepada Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima dengan imanmu. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.